Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu macam mulai calab saja bu. Calab ki. Engkin tahu sabit habis ceramah gula 2 menit engki. Loh, karena makai gula pada lapar bu engki. Benih cuma panjenengan engki. Manter saya jawab salam gula. Pertama, manter isa por adhusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, tengah manter lunas saja. Marah apa jawab kuat saya amin dia. Mulai temu jamaahnya banyak tengah benar. Reng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبعد. سماحة الفضلاء والكرامة para alim, para allamah, para kiai, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, terkhusus kepada akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Masran beserta seluruh majelis keluarga yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar serta keturunan dari Allahyarham Mbah Jaidin yang malam ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan saja di dunia tetapi kelak menjadi perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mendengar bahwa haul kita malam ini adalah haul yang ke-9. Haul pertama sampai haul ke-8. Alhamdulillah cuacanya terang benderang. Dan malam ini spesial karena yang ceramah saya. Maka hujan turun. Yang datang bukan cuma sampean, sampai kata pada ngaji bani. Gula agak anu juga malam mungkin dia agak merasa tersanjung. Ternyata bahasa saya difahami oleh kata juga. Lemanter para kata-kata benih sampian kata menikah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tadzkirah, menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya manusia itu pada akhirnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang apa yang mau kita bicarakan malam ini, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mengundang saya beberapa bulan yang lalu. Cuma sayangnya satu, panitia cuma ngundang saya ceramah, tidak pernah ngundang saya jadi pawang hujan. Muncakin nguncang ngeben pakitnya cocok mak. Makai gula padok bisa mak. Gula pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura nih? Lo sampean paham bahasa Madura? Tak paham? Ya mi entar pun tak paham tuh. Lo bukan salah saya loh Ci. Tapi maaf, saya juga bisa bahasa Bugis. Beliau ini orang Bugis, ini Haji Hasan namanya. Sudah haji belum? Kita doakan haji. Tapi malam ini nyumbang dulu ke sini. Pura nih mandre haji? Pura? Oh pada kita ngakan kia karena. Saya tanya sudah makan belum pura katanya. Malam ini saya merasa sangat berterima kasih kepada seluruh panitia karena saya diundang bertemu dengan orang-orang salih. Saya diundang oleh orang-orang salih. Insya Allah mbah kita semuanya, Mbah Jaidin ini orang salih. Kenapa saya katakan begitu? Orang salih itu pasti menurunkan orang salih.
Ulama pernah mengatakan salahul ab sababun li abna'i salih. Orang tua yang salih, mbah yang salih, jujuk yang salih akan melahirkan anak keturunan yang salih. Maka yakinlah bahwa pertemuan malam ini insya Allah adalah pertemuan yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu saat dan waktu yang paling mustajabah untuk berdoa adalah ketika hujan itu turun. Di saat hujan itu turun ada ribuan malaikat yang turun bersama hujan itu sendiri. Dan kita barusan bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah, bersalawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan saya mengajak ibu dan para jamaah berdoa sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hujan itu turun. Mari Pak, Bu, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berharap kepada Allah setiap tetesan-tetesan hujan yang turun itu bersamaan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercerita tentang haul. Apakah Nabi pernah berhaul? Apakah sahabat pernah berhaul? Karena sebagian di antara kita beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini masih memperdebatkan tentang haul. Haul di dalam bahasa Arab cepon reng medera ngaholin. Pernahkah Nabi melakukan itu? Nabi punya paman yang dijuluki sebagai singa Allah, Asadullah. Paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman beliau Hamzah ini wafat waktu peristiwa perang Uhud. Setiap tahun Nabi itu berkunjung ke Uhud. Silakan buka nanti. Imam Baihaqi meriwayatkan ini dari Al-Waqidi di dalam bab kematian. Apa kata Imam Waqidi? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun berziarah ke kuburan para syahid yang ada di Uhud. Wa idza balagha rafa'a sautahu fayaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berkunjung berziarah ke kuburan pamannya yang ada di Uhud, beliau kemudian meninggikan suaranya dan berdoa kepada Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang di abad ini Rasulullah mengambil dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Apa kata Rasulullah? Salam dan keselamatan untuk kalian semuanya para ahli Uhud, atas kesabaran kalian yang pernah berperang melawan orang-orang kafir dan munafik. Maka hari ini Allah membalas itu dengan sebaik-baiknya balasan bagi kalian. Setelah Nabi wafat, sahabat Abu Bakar melakukan. Sahabat Abu Bakar kemudian diteruskan oleh sahabat Umar bin Khattab, dan selanjutnya dilakukan oleh sahabat Uthman bin Affan. Ini menunjukkan sebuah dalil yang benar agar kita tidak lagi selalu berdebat masalah boleh apa tidaknya, kan kira-kira begitu Kisah Rijan. Mi datang di budir ya. Oh, rekapitulasi. Positif cah. Mun tak positif coba tua gini setiar ya. Ken semula larang kiai. Mun doa pemilu semula larang kiai. Satu kalimat sejuta kiai. Doakan beliau sebagai keturunan dari Bani Jaidin juga, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doanya oleh Allah. Tapi ingat, kalau terpilih mudah-mudahan jadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Korca bini boleh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana kalau orang seperti kita tidak mau mendoakan leluhur? Bagaimana mungkin kita tidak mendoakan orang-orang yang wafat sebelum kita? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahabatnya sendiri itu dijamin masuk surga, yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Mus'ab bin Umair di situ panglima Islam, jelas masuk surga, tapi Nabi mendoakannya. Bagaimana dengan kita? Maka tentu bagi kita sebagai keturunannya memiliki kewajiban untuk mendoakan para pendahulu-pendahulu, ayah, ibu kita, nenek, datuk kita, para moyang-moyang kita yang hari ini sudah mendahului kita semuanya. Semoga Allah melapangkan kuburnya, amin. Allah ampunkan dosanya, amin. Allah terima seluruh amal salihnya, dan Allah jadikan keturunannya sebagai keturunan yang salih dan salihah. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan oleh putranya yang bernama Abdurrahman. 40 tahun lamanya setelah wafat gurunya yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun lamanya membacakan Al-Quran di atas kuburan gurunya. Lantas kenapa kemudian kita berdebat masalah ini terus? Padahal ulama-ulama solih kita jelas tidak pernah meninggalkan mendoakan orang-orang sebelumnya. Ini jangan sampai menjadi keanehan, Pak. Karena ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman di antara kita. Saya tidak membuka perdebatan malam ini, enggak, cuma mengingatkan bahwa mendoakan orang tua, mendoakan embah, mendoakan jujuk, mendoakan kaum muslimin itu kewajiban. Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya seorang yang faqih, tapi beliau termasuk imamul muhaddithin. Beliau imamnya para ahli hadis. Kalau Imam Bukhari mampu menghafal hadis 600.000, Imam Muslim mampu menghafal 400.000 sampai 500.000, maka Imam Ahmad bin Hanbal mampu menghafal hadis sebanyak 1 juta hadis. 1 juta hadis. Tapi ternyata beliau tidak menolak mendoakan gurunya yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lah kan kita nggak tahu nih, Pak. Ini kadang datang Udin, pada Udin. Kayak kebetulan Pak dengar. Wah, enggak boleh. Enggak, boleh. Mendoakan mbah yang di kuburan boleh. Yang tidak boleh itu satu, minta sama mbah di kuburan. Ini kata oleh. Wah, datang kompo ya bah. Engkau cek sosana banyak otang yo. Ompah jawab bimbana dek remah. Iya tafing. Buru sampean. Tapi meminta kepada Allah karena kesolehan ulama boleh. Karena para ulama-ulama terdahulu juga seperti itu. Coba kita belajar kepada Imam Abu Hasan Sadili. Imam Abu Hasan Sadili pendiri Thariqah Sadziliyah. Punya murid namanya Waliullah Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi waliullah punya 3 murid utama. Salah berapa di antaranya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam. Sezaman dengan beliau itu namanya Imam Bushiri yang kita selalu baca kitabnya yang bernama Burdah. Satunya bernama Imam Yaquti. Di antara para ulama dan waliullah yang ada ini selalu datang kepada kuburan gurunya memohon barokah dan kebahagiaan serta kemuliaan berkat kesolihan amal solih gurunya. Lena mana boleh cuma gula, Mak. Paham jak matur, Bu? Paham ya? Ya kalau Haji Hasan tidak masalah kalau tidak paham. Ini ada Ji, paham bahasa Madura Ji? Aduh, 2 saya tak paham. Siapa boleh itu ditunjuk tangan cah? Sampean tak paham? Paham. Saya kiai. Alhamdulillah. Pon tinggal jak Madura koi. Jadi begini Haji Hasan. Bahasa Madura itu cenderung sulit, rumit. Kalau di Indonesia kan payah.
ada ibu-ibu nggak bisa bahasa Indonesia, mau berangkat kerja, tiba-tiba di jalan hujan, tak bisa cak bahasa Indonesia sekali. Akhirnya mampir di rumahnya orang Melayu. Bingung, ndak mampir hujan, mampir ndak bisa bahasa Melayu. Sekalinya mampir, langsung ditanya sama ibu yang Melayu. Si Madura gila. Mau kemana bu? Aduh susah si Madura. Aduh, aja jawab de remar ya eko. Tak jawab itanya aki, ijawab lagi salah. Mau kemana bu? Nang bakun. Ibu mau kemana? Enggak jak Madura mangkata alakoh. Cuma di Indonesia kan. Mau kemana bu? Mau berlaku bu. Mau berlaku itu. Bener apa salah? Salah kan, yang betul bekerja. Cuma ada bahasa Madura di Indonesia kan berlaku. Mau kemana bu? Berlaku. Sama siapa bu? Bersatu. Maksudnya sendirian pak. Cak Madura di Indonesia kan, pak bersatu itu. Lah ini repot dah bu, repot. Wong Madura niku lho. Reng Madura penikah. Kula sering ditanya aki bi Jakarta. Apalagi kalau yang sering nonton video-video saya di Facebook, di YouTube, di TikTok, di snack video, di Instagram, selalu nanya, Pak Kiai ini orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Bukan Pak Kiai sukunya. Saya jawab, suku saya 2 kanan kiri. Loh salahnya di mana toh? Kan bener. Nanya suku, ya suku saya kan kanan kiri. Bukan Pak Kiai, maksud saya keturunan dari mana? Oh saya Jawa Timuran. Mbah kulo niku asli Sampang. Mbah kulo itu orang Sampang, merantau ke Pontianak tahun 30-an. Kecamatannya itu kecamatan Banyuates, desanya Pelanggeren. Loh coba. Kalau desa Pelanggeren kalau di Indonesia kan apa? Pelanggaran. Kan nggak boleh itu Kiai. Masa nanti Bapak dari mana? Pelanggaran Pak. Boy itu hilang di polisi lagi. Boy tanya Ki dari mana? Pelanggaran. Nah boleh pelanggaran boy. Masa umpamanya ini kan dari Napongku? Lembung. Dari mana Pak? Limbung. Limbung kan kepelengan aja Indonesia. Empon lah boleh. Dari mana Pak? Lembung. Nah ini penting Pak. Sekali lagi ini penting. Kenapa malam ini kita bersama-sama? Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis yang marfu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada seseorang di Madinah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akhlaknya kepada seluruh manusia. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina akyas?" Ya Rasulullah, setelah itu muslim yang paling cerdas itu siapa? Nabi tidak menjawab yang tinggi sekolahnya, yang banyak ilmunya, yang luas pengetahuannya, bukan itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Nabi menjawab, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu banyak mengingat-ingat tentang kematiannya, dan setelah itu dia memperbaiki amal salihnya. Kita ini mesti mati, cepat atau lambat, besok atau lusa, hari ini atau tahun depan, semuanya mesti mati. Bukan persoalan mati yang harus kita sesalkan, bukan persoalan mati yang harus kita cemaskan, bukan matinya yang harus kita takutkan. Bekal apa yang kita bawa menghadap kepada Allah ketika kita nanti mati?
Kalau orang-orang solih jelas, Bu. Apalagi Nabi, para sahabat jelas, para tabi'in jelas, tabi'ut tabi'in jelas, para ulama jelas, para aulia jelas. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita persiapkan kelak menghadap kepada Allah? Aduh, menatunging mati baca nganggapi. Maka saya pada takut mati kia. Cuma panitia mesen beb mati. Kisarijan ngereng napa ganti Ustaz? Mun lebeb mati kula kerimisen. Bener kula ben sampean nik Bu. Ba'dal kil sebagian ulama ada Bu. Malaikat maut itu 9 kali ketemu kita per hari. Haji Hasan, jangan enak-enak di mebel sampean. Mau diincer malaikat semua ini. Laporan malaikat, oh ini namanya Hasan. Orang mana? Jalan Kebangkitan. Oh yang punya toko? Iya. Ini besok nampaknya ini. Lah malam ini sehat tak? Kemasran sehat. Kesarijan, oh seger. Tiba-tiba besok di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Hasan mebel. Lah kan kita nggak tahu. Ya kalau Pak Hasan nggak mau kasih Haji Liswan. Lah kan nggak masalah, tangki Kak Tuan. Siap Kak Tuan. Oh nah apa Kak Tuan? Lah ambil tak tahlilan Kak Tuan. Lambat mati itu semua orang takut Pak. Tapi Imam Abu Hasan Sadili nggak pernah takut. Bukan karena beliau waliullah, bukan. Karena beliau itu selalu mengatakan, aku tidak mungkin takut menemui kematianku, sebab ada orang yang menjaminku. Siapa? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan Nabi apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasera orang semaus la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma maca la ilaha illallah terus sambil abejeng. Sebudian bahayan tari malaikat bagi catatan ikra kitabak udin dateng. Nang dah ada. Nih Mas Udin, ikra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nih Mas Udin, baca tulisanmu, catatan amalmu, mulai engkau hidup akil balikmu sampai matimu. Jih malaikat, monggo baca. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ya. Akil balikmu kapan? Tanggal sekian malaikat. Matimu tanggal 3 malaikat. Bulan apa? Bulan Maret malaikat. Kapan habis pengajian malaikat? Ini kan umpama Mas Udin, baru simulasi dulu. Simulasi dulu ini. Wah catatannya bagus. Oh ternyata seminggu sebelum pengajian, 2 minggu sebelum pengajian, tanggal 14 Februari ada catatan merahnya. Kenapa? Nerema pesena caleg. Kalau benih nyinggung saya sebenarnya membedekari nengiring kak kanto. Lo mate pele, ceng bede senimpa malaikat. Awalnya to seket, to seket kan? Engki, aja apa dia? Kota malaikat. Lo berapa? Provinsi 100, berempah 2 seket. Lo berapa? RI malaikat berempah seket, pas berempah 300. Minta coblos cincin, beda dateng 500. Pak keluar nang konang malaikat. Ngapunten ya, mohon maaf ini. Lah kulo bicara sebenarnya ini. Iya mon bada pabeli kayak. Lah ini kan kelihatannya biasa toh. Lah kita ini bicara kematian dengan riang gembira.
Kenapa? Allah itu sudah menetapkan bagi dirinya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya, menatap ke Sarijan dengan kasih sayang, menatap ke Mas Ran dengan kasih sayang, menatap Haji Liswan dengan kasih sayang, menatap Pak Hasan dengan kasih sayang. Allah menatap kita semuanya dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kemarahan. Maka jangan sebentar-sebentar marah. Salah dikit marah. Are, nih bini Andre. Lain dia. Dari mana Pak Kiai? Dari gincun aja merah kapi. Ambo cakang kikir ke lagi nari. Ambuin. Lah saya ini ke Sarijan, kalau ketemu ibu-ibu ini agak ngeri-ngeri ke masyarakat. Makhluk paling membingungkan di dunia ini ya perempuan. Coba tanya Agina, uang istri uang nemu di mah. Duh, cek lemes saya jawab. Ulangin. Uang istri uang, uang suami uang. Cek, demamun ngaji ya. Aduh. Saya punya ATM ke Sarijan. Saya masukin kartu ATM, ATM cuma minta 6 digit. Silakan masukkan nomor PIN Anda. Tit, selesai. 2 menit PC-nya keluar. Tak sampai semenit. Temun lah masuk kering bini. Seminggu tuh keluar. Iya aja lakinya kaget tuh. Mula dulu nundut dan aja. Akhirnya tanya kiwi malaikat, gimana Mas Udin? Iya malaikat, saya tahu itu. Memang saya ada 350.000, tiba-tiba ada yang datang 500. Akhirnya, ya saya nyoblos yang 500. Oh. Kiri. Sini. Ah, baris. Datang ke Sarijan. Ismukum Sarijan yakni ya malaikah. Taba'an. Nah, Iqra kitabak. Oh, terpilih ini. Pontianak kota kan? Wah, setelah memimpin 5 tahun bagus ini. Tapi sebentar, ada yang merah ini. Yang mana malaikat? Ini kecil nih tulisannya nih. Oh, ini kunjungan ini. Semuanya dicatat oleh Allah. Amal perbuatan kita dicatat oleh Allah, yang baik dicatat baik. Allah berikan balasan terbaik, yang buruk Allah catat buruk, dan Allah berikan balasan terburuk. Masih kurang adilkah Allah? Bagian mana lagi yang kita harus menggugat Allah? Nikmat Allah sudah cukup, akal kita sudah cukup, pikiran kita sudah cukup, kesehatan kita sudah cukup. Maka fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ahlan wa sahlan. Aduh, Arya boleh saya tepele situng. Anu lengki. Ke Sarijan mangki kanco. Kelero sampian me padeteng. Masa lagi mana kedua nih. Nih Mbak Munaji juga. Setelah diperiksa punya ke Sarijan, wah benar, Anda memimpin di kota Pontianak sebagai anggota DPRD kota Pontianak periode 2024-2029, bagus pemerintahan Anda. Tapi ternyata ada yang keliru sedikit, minggir dulu. Datang Haji Munaji nyusul. Aduh, Debun ke Sarijan mepah noro rietong. Buka catatanmu kata malaikat, Iqra kitabak ya Haji Munaji. Tabaan ya malaikah. Bocah. Wah, bagus semua ini. Cuma masalahnya satu ini. Pernah satu meja sama ke Sarijan kamu ya? Pernah. Bahas apa? Bini malaikat. Wah, tacan ria. Semuanya ini Pak.
Pokok masak malam dia. Mi hadir do. Tambahnya celep ya. Sebenarnya tadi ibu saya mohon izin kenapa saya agak terlambat. Pertama hujan. Yang kedua karena tadi pagi saya pengajian di Punggur pagi sekali. Pulang jam 11 istirahat sebentar saya berangkat ke Kuala Mandor, Sungai Enau. Istirahat sebentar diculik ke sini lagi. Sebenarnya kalau bicara kesehatan manusia ya capek. Tapi kalau saya ngelihat bapak dan ibu ini jadi sehat semuanya. Kenapa? Karena salah satu obat bagi kita adalah berkumpul dengan orang solih. Maka saya sehat. Coba, saya berangkat dari rumah hujan-hujan, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, manter tulia mare ojan, ya Allah, pengajian malam mangken. Haji munaji, icompon, ya Allah, manter tak tulia mare ojan, ya Allah. Kol dubelas, ya Allah. Karena aku belum kasih lagi, aku lagi asalim kaki Zain Muhsin, ya Allah. Tang suara telok ke, telok kali itu seket mampak seket ruang. Lainnya guyon pak, biar kita ngadepin mati ini nggak stres pak. Biar kita nggak mikir, aduh ya Allah lagi cabut nyabul berapa tabuk bi malaikat, aduh sosado odi. Ampun Allah panika baik, maka debun Allah fabi ayyala rabbika tatamara, maka nikmat Allah, rahmat Allah yang manakah yang membuatmu masih ragu-ragu kepada Allah. Hidupmu sehat, badanmu sehat, jasmanimu sehat, rohanimu sehat, rezekimu sehat, anak istrimu sehat, rezekimu sehat. Mana lagi yang harus engkau gugat kepada Allah? Tidak punya alasan kita ini mengingkari Allah. Allah sangat baik. Allah tidak menyiksa kita karena dosa kita yang kemarin. Allah tidak menyiksa kita karena dosa kita setahun yang lalu. Tapi Allah melihat kita hari ini, seburuk apapun dirimu kata Allah, yang penting kamu mau taubat. Aku ini adalah Rabbmu yang menciptakanmu, yang memeliharamu. Tidak mungkin aku mendolimimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mulai leku bu ibu si ampo celipir, iya kan Madura di Indonesia kan bu, si ampo celepir kelakin petoron didi jawaban lagi na arik Senin Selasa Rebu Kemis merdung itu alis dari situ panjuman ben satu baik pola ba di dina ke ya ruwar saya kau dengan ping juga. Aduh mau lari satu lagi namang kada alak. Tunggu ya den labeng. Berangkat kak? Iya le. Jangan lupa ya sayang. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pulangnya. Mau lari satu aja. Lah hari satu lah mulai lagi. Nak kol lima biasanya deh pak. Kol 6 kita mulai. Aduh lah posang. Kini dimba baik kak. Hilaunan macet le dim jembatan iya tak apa-apa kak hati-hati ya itu luapan setengah peto telepon boleh dim maka naik suara juga kita anu le jembatan bun dimma pan kol peto tak boleh dim maka marah pereng bini. Kunci suksesnya suami itu ditentukan oleh 2 orang perempuan. Satu ibu yang melahirkan kami laki-laki, yang kedua adalah istri kami yang mendoakan kami. Maka hati-hati, doamu menentukan sukses apa tidaknya suamimu. Suami berangkat bekerja, sebelum berangkat kerja ngomong sama suami, Mas, panggil apa sama suami? Ya yang de remah, yang jarang Jakarta benih kebangkitan. Man kacong sih bodero. Mas, bang, yang, beb, hati-hati di jalan. Aku mendoakan yang untukmu yang terbaik. Suami berangkat kerja, istri menghampar sajadah.
Doakan kepada Allah, ya Allah selamatkan perjalanan suamiku. Dia sedang mencari nafkah terbaik. Hindarkan dia dari perkara yang kau tidak suka. Dekatkan dia kepada perkara yang kau ridho terhadapnya. Kan nyaman. Kule benik kebu. Bijakan cek kocak singa podiumnya Kalimantan Barat. Mone podium. Leki pan mole ke Roma. Depak ke Labeng benih singa podium cucok meong cing bede segarangan di dalam saya singa podium yang di dalam ratona singa. Assalamualaikum kula mana assalamualaikum kan kuat menemik, tapi kalau udah di depan pintu turun assalamualaikum. Asisten nanya kok suaranya turun bah, hus cak kasaan dalam bederatona singa cong. Lah pala masuk Waalaikumsalam Allahu Akbar, langsung jantung turun detakannya kiai. Istri saya makin tem tahu kan dengan apa bu, langsung deh Assalamualaikum Waalaikumsalam buka labeng tapi tangan begini. Apa mi apa mi? Ini bapak-bapak yang pakai peci hitam. Ini patut dicurigai. Saya yakin di dalam songkoknya itu ada uang yang diselipin di situ. Saya pernah kejadian Kiai Sarijan, Kiai Masran. Saya tes istri saya, ya Allah, saya yakin dan percaya engkau itu memberikan anugerah besar kepada seorang istri. Bukan hanya instingnya yang tajam, tapi penciumannya yang hebat. Saya simpan uang saya 300.000 Kiai. Saya simpan di dalam songkok hitam. Masuk ke rumah masih aman. Pas sholat subuh, habis sholat subuh saya tidur. Dibangunin sama istri. Bi, bangun. Apa mi? Saya udah sholat subuh tadi. Kecapean datang jam 2 dari Mempawah. Bangun. Ngantuk, bangun. Saya buka mata saya Kiai, ternyata dia pegang songkok saya yang hitam sama uang 300.000. Aduh, kelero temu deh. Dia nanyanya apa? Ini uang apa? Uang apa mi? Uang apa? Iya uang apa? Ini aku ketemu di songkokmu. Saya jawab itu uang sial. Kok bisa uang sial? Sudah diumpetin masih ketemu. Kan berarti saya tak erokan itu. Kule saya heran. Miceku udah penciuman nah. Ngetes boleh kule. Hari tes boleh. Mun kedua kali ini temu berarti kok ngakoh tak ngira PPC boleh. Sampai dalam sandal bi kule. Ngetes. Sampai dalam sandal. Turun dari mobil. Napa cebon nih bini? Berdiri dulu situ. Apa mi? Berdiri dulu. Penciumanku beda. Boleh periksa saja. Periksa jas. Tade mi, gamis. Nggak ada. Baunya beda. Turun ke sandal. Buka sandalnya. Allahu Akbar. Mana sandal ditemu. Jadi mulai leku ke Sarijan. Nyareh ilmu sepaling sakti. Insya Allah kita mau bireng bini. Nah ini menunjukkan apa bu? Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan rumah tangga kita dalam hidup kita ini menjadi pasangan yang serasi bukan hanya di dunia, tetapi sungguhnya Allah menginginkan pernikahan suami dan istri itu dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulai besok rubah pola pikir kita tentang hidup. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hari ini. Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi hidup itu tentang masa depan. Kapan kematian kita ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika malam bangunkan suaminya, bang, mas, bangun, mari kita sujud kepada Allah. Nabi SAW biasanya berapa menit ya?
Apa Kiai? Abid Kiai. Kesarijan biasanya ceramah. Kesarijan kan paling lama 1 jam. Saya kurangi 45 menit saja Kiai. Mau coba 1 jam gila. Makanya saya pada ngecerot Kiai begila ini Kiai. Kule saya heran ke panitia, pas tak paham. Depa ibri aing tolo butul. Musim mojen. Haji Hasan bilang silahkan Pak Kiai. Ya silahkan ada orang macam aing ngapir ya. Iya Pak, saya lupa namanya. Haji Mustaqim. Silakan Pak Kiai. Pikir ibri ari aing kafir ya. Ari ki aing poler ya. Lalu maksud panitia apa ya? Ari lagi kiai sehat tak sehat mulai nak gelbung. Mun tahu dah yang kau tak mangkat ke Bani Jaidin ria. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Sekarang kita persiapkan sebaik-baiknya. Nabi SAW didatangi oleh seseorang dari Bani Salimah. Orang ini berkata kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya, orang tua kami sudah wafat ya Rasul. Masih bolehkah dan bisakah kami berbakti kepada keduanya? Karena keduanya sudah wafat. Nabi menjawab, qala na'am. Iya boleh. Apa saja ya Rasulullah? Yang pertama, as-salatu alaihim. Doakan kedua orang tuamu. Orang tuamu, ayah, ibumu, datukmu, nenek moyangmu, doakan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada keduanya. Sebagian ahli takwil hadis mengatakan makna as-salatu alaihima, ketika orang tuamu wafat, engkau orang pertama yang menyolatinya. Ini kadang-kadang, tapi ada di masyarakat. Ibu wafat, bapak wafat, anak nggak bisa sholat. Kenapa? Nggak tahu doa sholat. Ada itu Pak. Padahal yang jelas-jelas diterima kata Nabi doa anak. Ayah wafat, ibu wafat, anak nggak bisa nyolatin. Mergo nopo? Margana apa? Anak teh pengaji. Salah nama saya, engki salah nering sepo. Walhasil umpamanya lestari pengaji tapi tak bisa, tak elang Pak kewajiban. Berarti tak terus sering sepo. Pamaksa apalan saya tak gelem ngerti. Enten tak tepe ke hukum. Yang nomor 2 kata Nabi, wa istighfarul lakuma, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa kedua orang tuamu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahuma. Kapan? Setiap saat, setiap waktu, minimal sehabis salat. Bakti anak kepada orang tua tidak hanya di dunia, tapi puncak bakti seorang anak kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Banyak anak ini berbakti kepada orang tua di saat hidup, tapi di saat wafat masihkah dia berbakti kepada kedua orang tua? Mon andi ring sepoda Pak Komor, tua ki ka Allah ya Allah, ndak bisa bahasa Arab, bahasa Madura, mboten saged bahasa Madura, bahasa Jawa, gak bisa bahasa Jawa, bahasa Sambas, gak bisa bahasa Sambas, bahasa Buge. Diterima sami mawon, Allah Maha tahu dan Allah Maha mengerti bahasa dan permohonan hamba. Yang nomor 3, wa infadu ahdihima. Kalau ayah ibumu pernah bernazar, ibu bapakmu pernah berniat mau nyumbang pesantren, mau nyumbang masjid, mau nyumbang pendidikan Islam, kalau kamu mampu lakukan. Yang nomor 4, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Nikah sebere, menyambung silaturahim yang pernah dibangun kedua orang tuamu. Malam ini Bani Jaidin sudah melakukan itu. Bani Jaidin mempertemukan sepopoh, mempertemukan dupopoh, mempertemukan telapopoh. Mbak macedi kuteh pipi papangki melalui Bani Jaidin. Berarti wasilaturrahim, menyambung silaturrahim yang pernah dibangun oleh ibu dan bapak. Datangi sahabat orang tua. Kalau perlu tanya, mak, teh, be, pi,
Lambe napa pernah emak sareng embu aotang dek sampean. Takok emak ben embu pernah keagungan otang dek panjenengan ngereng sapenapa otang kak dinto. Insyaallah ten kula saya majer saya. Nika sebede benih majari otang. Ibu bapak meninggal yang dicari harta warisan. Tanah tok sayokor. Ari tangan di. Engkau sewaktuan. Kita apa? Nunggu dari engkau. Loh, tak bisa. Ada syair Arab yang mengatakan, amwaluna lidamil mirathi najma'uha adwaruna li kharabid dhahri nabniha. Kami kumpulkan, kita kumpulkan uang yang banyak, pada akhirnya akan diperebutkan anak dan cucu. Hari ini banyak kejadian, Pak. Abang adik bertemu bukan di rumah, tapi bertemunya di pengadilan. Kenapa? Adik menggugat abang, abang menggugat adik. Banyak kejadian itu. Kenapa? Tidak ada bekal iman di sini. Bahaya ini. Yang nomor 5, wa ikramu sadiqihima, muliakan sahabat orang tuamu. Ibumu pernah punya sahabat, ayahmu pernah punya sahabat, datangi mereka. Kalau keduanya sudah wafat, teman dan sahabat orang tuamu sama-sama wafat, datangi anak-anak keturunan mereka agar silaturahim dan pertemanan itu terjaga dengan baik. Haji Munaji berteman, ayahnya berteman dengan ayahnya si fulan. Malam ini hadir ke majelis ini menunjukkan beliau ini adalah orang solih yang meneruskan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pertemuan yang diadakan di setiap bani ini, bani itu, bukan tujuan menunjukkan keakuan. Sama sekali jangan dicurigai. Nggak usah. Kita ini bertemu karena kita satu nasab yang pernah didoakan oleh leluhur yang sama. Walaupun mungkin kita tidak bertemu di datuk, mungkin bertemu di moyang. Lagu leban nikah, apa leban panjenengan? Apalagi dibicara soal agama, apalagi bicara fondasinya iman, apalagi fondasinya adalah Rasulullah. Sesungguhnya kita ini bersaudara. Kula Madura, leluhur kula Madura. Mungkin kalau tidak bertemu di datuk nomor 4, di nomor 5. Tidak ketemu di nomor 5, mungkin nomor 6 dan nomor 7. Nanti ketemu di sana. Berarti apa? Sesungguhnya kita penikah atretan setuju. Bada istilah dengan bahasa Madura, sebut tanian lanceng. Mohon izin saya bicara budaya sebentar, tuan-tuan. Kenapa saya kata tanian lanceng penikah? Istilah tanian lanceng penikah, beli kerabah. Paserah orang semasuk neng halaman kita berarti antara dua muntak belah engki tretan. Dalam bahasa Madura mun disebut tretan, wah lebih menikah, lebih dari tretan kandung. Saya ini Madura, walaupun kemudian dibesarkan dalam budaya Jawa dan Sunda, tetapi saya sangat menghormati budaya-budaya luhur orang-orang Madura. Kenapa? Ada satu hal yang sulit untuk kita pahami dalam tradisi persaudaraan Madura. Apa itu? Beletretan. Sudah ki beleh ki ketretan. Marganan apa? Kebentala pateh. Maksudnya apa? Hidup mati kita bersama. Karena apa? Kita bersaudara. Bukan hanya sekedar satu darah, tetapi kita dipersatukan oleh satu niat dan tujuan yang sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Berhubung suara nak kata kari situng, berarti cara makula para Maria. Kol berapa ir? Cabit abid ir. Kemasran macam laat hulit. Cabit abid iko. Tentang abid ko lagi ay. Anak apa kiai? Ampol apa tepes iko. Enten ko lagi nak kerja. Gula suka kerja. Kesari jan peneka oning. Gula peneka munta kerja sehari gatal badan. Ini serius gue. Gula saya tak pernah. Ayat Tuan Haji. Saya tidak pernah gurau cuma sama mertua saja ji.
Iya, satu-satunya orang yang nggak pernah saya ajak gurau mertua. Bukan karena saya menghormati beliau, itu pasti. Bukan saya tidak menghargai, oh itu iya. Kalau saya banyak gurau sama mertua, khawatir surat tanah tidak ditandatangani, Pak. Iya, itu niat solehnya. Ya, mertua saya itu punya anak satu-satunya, Kiai. Istri saya itu. Istri saya, mertua saya itu kepala desa. 3 periode. Wah, raja, Pak. Makanya saya penguasa tunggal nanti ini. Mertua saya itu kepala desa 3 periode, Kiai. Anak satu-satunya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak punya apa-apa. Bingung gula lambe matuari antara jujur dan buka ngarai. Ingki jaklah kelebun tele periode bata di andi, Bu. Gula kan sebagai menantu baik kan menunggu warisan, Bu. Sampai saya tanya sama istri, "Lu, berbapak itu andi apa sekali?" Ya enggak lah, Bi. Abah itu kan memang mimpin itu kan pengen mimpin rakyat. Pengennya seperti itu. Aduh, kok aroge mendaya. Terakhir, Kiai, tahun 2009 Kak Tuan Liswan, saya diundang sama mertua pelantikan kepala desa terakhir. Karena periode ketiga. Lucunya itu, mertua saya bilang sama anaknya, "Neng, bilangin sama Abi, nanti suruh beli tiket dulu di Pontianak. Nanti ketemu di Bandung." Wah, kalau jujur-jujuran pasti hente bi matuari ya. Anak sama istri saya berangkat 5 orang pakai tiket Garuda. Dengan harapan pasti hente ya. Harinya mau meleleh 15 juta, jadi telepon lagi ya. Alhamdulillah nyampe ke Bandung, ceramah selesai, pengajian pulang saya, serbiah teh hente ya. Mikir kula aduh hari pengajian tekor mun iya ya. Kula ngebele kena bini kebele ke bapak ya. Engkau membapak je ontonggi ya. Engkau ki kocak kiai bi orang gitu. Muncul kente kocak kiai ngamuk ku beri dia. Tapi saya bersyukur kepada Allah, sangat bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini mertua saya 3 periode itu masih clear, bersih, tidak memiliki apa-apa. Lihat Andi, kenapa Pak? Sepeda motor lah Pak Kun ke Sarijan, motor Impresa kasa. Romana rongki Roma biasa. Ingki mon bioreng kule kocak mantona kelebun nang coba. Oh banyak besen ke Zen Mohsin. Wah namo dimma. Si bede nampu saya ngereme ke matua. Wah hari tebelik matua rego. Tapi di sinilah saya belajar bahwa sesungguhnya seperti apapun yang kita lakukan hari ini, yang penting diniatkan ikhlas karena Allah, maka insya Allah hasilnya akan baik. Perjalanan kehidupan kita mudah-mudahan dari awal baik dan pada akhirnya akan kita tutup dengan kebaikan, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah puncak kematian terindah seorang mukmin, karena Allah akan memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai. Kesarijan ini, kemasran ini, santri-santrinya dari Hadratus Syekh As'ad Samsul Arifin. Berarti kita duduk di antara orang solih yang pernah mengaji kepada orang solih. Ustadz Haji Munaji juga berguru kepada orang solih. Saya ingatkan ke anak-anak, para santri-santri, ngaji berguru itu cari ustadz, cari kiai yang punya hubungan langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam ilmu disebut dengan sanad. Mengutip ucapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, beliau menyatakan untuk kita santri ini, al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan dalam agama itu penting. Sebab apa? Kalau orang berguru kepada orang yang tidak punya sanad,
niscaya dia akan bicara tentang agama Allah itu sesuai dengan kehendak hatinya saja. Beliau-beliau ini punya guru. Beliau berguru kepada Hadratus Syekh Hasan Syamsul Arifin. Hadratus Syekh Hasan Syamsul Arifin berguru kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Salah satu guru Syekhana Khalil adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kepada Syekh Khatib As-Sambasi. Artinya jalurnya jelas. Naik nanti ke atas, bertemu kepada siapa? Yang kita anut dalam mazhab fikih adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Waqi atau kepada Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya jelas, jalurnya jelas, pertanggungjawabannya jelas. Insya Allah ilmunya aman, kualitasnya tidak diragukan, kesohihannya tidak perlu diingkari. Jangan sampai ketemu guru yang tidak memiliki sanad, apalagi punya sanad tapi maktu, terputus. Putus berarti sambungan kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk imam-imam karena sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Ini masjidnya di sebelah mana ini, Kak Tuan? Oh, sebelah kanan di sini ya. Oh, dekat sini ya, Pak Ji. Kita biasanya sholatnya imamnya cepat apa lambat? Sedang. Gasnya 2. Gas kanan kiri. Campo tes-tesen cah. Ini saya ngode nih, Ustaz ngode nih, empung ngetes nih. Kecepatannya standar saja. Kecepatannya standar saja. Karena kalau jadi imam itu biasanya kalau kami dulu di sana itu ada 3. Yang pertama tartil, kedua tadwir, dan yang ketiga hadr. Kalau tartil itu syekh kami mengajarkan bacaan-bacaan yang murattal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tartil. Yang nomor 2 hadar, agak setengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadar. Tadwir yang tengah. Nomor 3 hadar. Ini kecepatan sampean nih. 360 km per jam. Antara ruku sama sujud begulung-gulung nanti. Di bawah masih sujud, yang di atas sudah waladhdallin. Aduh, tak mau aja nggak ya. Malaikat saya bingung. Ari tulis apa ya kok? Cek cang geluh. Cuma cek lawanan geluh. Mun kecang geluh seneser penikah. Yang kasihan Haji Hasan sama bapak-bapak yang di belakang. Umur 70 habis sholat nyandar semua. Tapi kalau terlalu lambat, ibu-ibunya pulang duluan. Serius ini Pak Kiai Sarijan. Saya ini di Siantan, insya Allah teman-teman tahu siapa imamnya, Ustaz Zain Musino Molevi. Arab, abid. Saya cuma imam 2 kali selama sebulan itu. Tanggal 1 sama tanggal 29. Kalau tanggal 1 karena memang awal Ramadan, tanggal 29 karena memang udah Lailatul Qadar, udah selesai. Awal takbir ibu-ibu udah colek. Allahu Akbar. Atulit. Mulai dah. Apa su? Abid jia. Imam laga memang jia. Ulang beje tu. Berat odah boleh. Allah. Padahal pendekat tarawih pendekat setahun sekalian. Marah apa cak aja? Ini jangan cuma tarawih. Ya beda na tarawih banse lain apa? Dengan hidup ke pangeran. Cuma kok masih beda situ wajib situ sunnah. Cuma intinya kan pada ngadep Allah ke. Intinya kan sama-sama menghadap Allah. Bukan masalah itu sunnatan atau fardhon, bukan itu. Yang menjadi pertanyaan seriusnya kita sedang menghadap siapa? Ini kan penting biar teman-teman para ustadz-ustadz yang muda ini kemudian lebih bijak. Makanya lihat ke belakang.
lihat ke belakang siapa makmumnya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengucapkan kalimat yang berbeda. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istaw wa tarasu, ada kalanya mengucapkan kalimat aqimu sufufakum atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah atau min tamamis salah. Mun orang sing ngaji, mun saya tak ngaji saya tadi imam patole kebudi. Sudah siap? Kin pramuka memang siap. Kalau sudah siap mari kita mulai kok. Bede cerita nah, ya, saya tambah 5 menit saja ya. Ya habis itu kita hadran. Tapi hanya nyanyi sibi kula tak oning. Nek kedua apa saya ada son menika, Mak? Punya siapa son nih? Pak siapa? Pak Hari yang mana orangnya, Pak? Oh sampean, Pak. Bayar apa gratis, Pak? Mana selesai. Pak tanya deh iya kok. Mana? Oh menantu. Tapi mau BPC lain kak Tuhan. Bitongan norojan tebel kak Tuhan. Pada banano napa kasa resep dokter. Kalau dokter itu kan obatnya kan tidak jelas bu, tapi harganya jelas bu. Lah bocor resep dokter itu. Tulisan obat gue temu. Harganya temu. Ya pada din Pak Hari. Pak Hari, mon sampian gratis panik nih. Bi kulit tuakin masuk swarga beneson na sampian. Ya kalau pekol tibi lah. Wah, aku tungguan Haji Munaji. Siapa ya? Haji Munaji 1000 tahun di swarga. Pak Hari lebat nih beson. Apa kata Haji Munaji? Kayak inget nih. Siapa ya? Nah, sih Hari siapa? Harrison. Patut nih beson nih. Kok arah apa ini nak sih? Karaoke dalam jing. Allah, yang pada teh pangki pak. Pas ada oning sampian masuk surga margane nyombang son. Nah, pada teh pangki menikah. Leku sampian margana haul malam mangkin. Pas oleh barokan bangga sepo, pas oleh mimpi kedi. Ori. Engki baik kok. Kalai ibu dia kandeng. Kalai ibu dia kandeng rigo. Apa bapak ada entarin nih kok. Nah, kita pada tahun nih Pak Hari. Saya nyombang nih tenda pada tahun nih. Haji Munaji senaus beberi kita nyombang kan lagi boleh mana nyombang. Maka pesta apa-apa bah. Sepenting semua banyak bah. Iya Pak ya. Iya tipis-tipis enggak apa-apa yang penting banyak. Daripada tebel titik bahaya gitu ya bah. Ingki umpamanya sampean todus tinggal lebat gula pada. Tapi potongan tetap juga 1% bah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lamba. Beda ceritanya santri. Terus ke mantu aring soki. Ki ngarapa don sampean nik makin ki ijelik ibu. Oh iya macam rian lah. Bisa pada mereka kafir ya. Ti saya santri gelak. Saya santri menikah cuma modal suara bagus. Saya setin masjid menikah yang soki. Kebetulan namanya Pak Hasan. Hati-hati Pak Hasan. Takut banyak santri gadungan nanti. Lah setiap maghrib, setiap isya dan subuh anak ini adzan. Wah mau adzan nyaman. Sampai akhirnya Pak Hasan tertarik. Ini kebetulan sekali ini. Saya pengen punya menantu yang memang pandai dalam agama. Sepertinya anak muda ini anak yang baik ini. Santri sepertinya. Nah anak muda yang tadi modalnya kan cuma adzan. Diambil menantu sama Pak Hasan. Pucuk dicinto ulan nanti bo. Lama kelamaan kemudian diputuskanlah. Si menantu, si anak tukang adzan tadi dinikahkan sama anaknya Pak Hasan. Ternyata Pak Hasan salah. Anak muda ini bukan santri, dia cuma pinter azan. Nah selesai nikah, Pak Hasan bilang sama menantu, Cong, aku mengambilmu menantu karena bapak berharap engkau jadi menantu yang baik. Karena aku tengok engkau ini anak salih.
Cobalah engkau imam sholat, dites sama Pak Hasan. Aduh, senjang mantonah, enggak jadi imam malu, sepertinya jadi imam lebih malu lagi nih. Karena yang hafal cuma Fatihah. Udah, bagaimana kata mertuanya? Siap Pak. Wah, tampillah semenantu Pak Hasan tadi. Pak Tole ke Budi. Sudah siap semua? Siap? Mari kita sholat. Allahu Akbar. Pak Hasan nyolek ke bini. Tepak. Salpak lek itu. Wih, tak rogi ring dia kak. Macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, pak matuan. Aduh, mepate ke manto bulam beri eka. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matu laki ben matu bini kan tak oning bepejeng. Jan matu bini nak kotok-kotok. Bagus kak. Tak salah. Sampai apa jangan tunging. Sesos samantona waktona maca sorat kiai. Al-Baqarah tak apal, Yasin elang setokel, maca kol hugengsi, sampai jam 8 belum baca surah. Pak Hasan bingung, ya Allah, ayat apa yang akan kau turunkan kepada menantuku? Lama sekali kau turunkan ya Allah. Mertua perempuan colek, kok lama? Kayaknya Jibril belum turun ini. Menantu mutar, akhirnya ketemu Al-Kafirun. Al-Kafirun dia itu. Bacalah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم sampai jam 9. Mertuanya bingung. Tapi ingat Pak Hasan, oh kata Kiai Masran, kalau imam salah bacaan, makmum terdekat yang harus memberitahu. Berhubung Pak Haji Hasan lupa bacaannya, akhirnya disambut lam yalid wa lam yulad. Muter menantu, cutut desa puter, makin jadi muter. Manas mertua perempuan, maju ke depan, ditepuk punggung menantu, walad dolin cong. Wah, nemu baju ngari ya itu. Aji ya Pak, monte kelero Pak. Aji itu kelero aja. Kenco masa kau pengen cek mantona bagus. Jadi pada ban orang ajar. Salah ngeding, salah informasi, salah ilmu. Jadi kau tu jelas pasir guru nah. Siapa yang mengucapkan dan siapa yang mendengarkan, itu bagian dari ciri-ciri dalam kesohihan ilmu hadis. Tak kok pada ben imam sepuh tak ngimamin, imam sepuh nggak ngimam karena sakit. Anaknya datang, saya tanya, Mat, mana abah? Anaknya ini suaranya bindeng. Tahu bindeng bu? Kata orang Melayu sengau. Orang Madura bilang sengseng. Saya tanya, Mat, mana bapak? Nah, ngit mau.
Apa? Sakit. Oh iya sakit. Sakit apa? Mana? Hah? Mana? Oh sakit kepala. Gimana sekarang udah enakan? Udah mendingan Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal Ustaz. Mendingan. Yang saya dengar meninggal. Ya sama dengan ilmu Pak. Dalam kategori ilmu hadis seperti itu. Maka kata Imam Bukhari, iltiqa'ur rawaini, bertemunya dua orang rawi dalam satu ilmu penting untuk memastikan kualitas informasi hadis. Apakah yang menyampaikan itu siqah dan yang menerima juga siqah. Pada ben ilmu menikah. Oh ini beliau ini kan dobit, orang-orang yang bisa dipercaya. Informasinya betul. Tapi orangnya suka bual, cacat hadisnya. Informasinya betul, tapi sebenarnya Pak Haji Munaji bahaya. Orang kayak toot akhirnya mati pandepan. Sing teu salah beri obat. Haji Munaji beri informasi, sakit nambah sampean. Sakit mata Ci. Oh suntik matanya lah. Ya ini pun. Ini yang paling penting walaupun kita sambil guyonan. Ini semata-mata untuk mengakrabkan hati kita. Mengakrabkan hati kita, mengeratkan dan menguatkan persaudaraan di antara Bani Jaidin. Sebagai bagian akhir, jaga silaturahim Bani Jaidin. Saya merasa sangat bahagia, saya merasa sangat bangga, walaupun saya bukan cucu atau cicit langsung dari Bani ini, tapi saya yakin bahwa kita punya nasab, walaupun mungkin tidak bertemu di jujuk yang nomor 4, mungkin di 5, di 6 dan ke-7. Karena saya dengar ternyata Jaidin ini juga bagian dari Bani Takolong. Ternyata silsilah saya dari ibu, dari umi saya juga sampainya ke sana. Berarti sesungguhnya kita ini satu nasab beda nasib. Satu nasab Pak, beda nasib. Nasab saya dengan Haji Munaji sama, cuma nasibnya beda. Saya pegang ini, rezekinya gula menikah, rezekinya Munaji nyambeli. Pun bu sopo takbir, Allahu Akbar. Dek karena siapa bu? Nah, rezekinya gula dari nikah. Mun ada orang nguncang gula berarti gula C. Walau jalan ke kiai. Ning belet lagi ti. Ning belet lagi. Ari kiai ti aku caca lo dari bubur. Matur sekelangkong ya Mas Ran. Matur sekelangkong setuju Bani Jaidin. Mantar moga ini ada hadrah ini. Berkat hadrah ini ambu wajan nih. Korcek kuat pak kemarau lagi. Matur sekelangkong nyon pangapura. Minang kenapa saya pada Pak Sareng Badan kau lekak dento banyak salah banyak lopot kesayan panika estona hak kesokan Allah Subhanahu wa taala minang kepada saya salah ben kaleroh estona kak dintoh karena awam abe beten kau lekak dintoh nyon pangaporah langkong dak para kiai ya udahlah surah ceramah ki surah maca doa boleh sing apa to lepot kempot lagi ya tinggal tak apa gue minta amat tanda tak apa bah berempes gitu bah ngereng apa teh manter muka acara neng malam kadin toh tetia kasayan dari Allah Subhanahu wa taala ben kasayan mungkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila sairil anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamilil salihin. Wa nakhussu bi Jaidin min fa. Wa thumma li jama'il Jaid. Bani Jaidin min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina بحرمة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ وأصل ثواب ما قرأنا من الآيات والذكر الحكيم لرسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة ونخص إلى أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ونخص إلى بني جيدنا أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجمعنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا وأستاذاتنا ومعلمنا أجمعين يا رب العالمين اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين يا أجمد الأجمدين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملك إلهنا اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجانا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما سترت عورتنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sebagai akhir mari kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.